Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini, alhamdulillahirobbilalamin, kita berikan kesempatan untuk melakukan in-house training dalam rangka untuk lebih memahami kita tentang sekolah penggerak. Pagi ini nanti kita akan di fasilitator atau ada menyampaikan materi. Nanti ada Pak Salmani yang akan menyampaikan materi. Tapi sebelumnya untuk mengawali hati-hati ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Semoga harapannya hari ini secara daring, walaupun secara daring, semoga ilmu yang diberikan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Amin. Untuk mempersingkat waktu, agar penyampaian materi segera terlaksana, saya persilakan untuk Pak Salmani untuk mempresentasikan atau melakukan in-house training di ruang Zoom ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita masuk pada sesi kedua pada in-house training dengan pokok materi yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk teman-teman semua, untuk rekan-rekan semua dalam hal profil pelajar Pancasila, ada satu hal yang mungkin saya akan tanyakan di awal. Menurut teman-teman, apa itu profil pelajar Pancasila menurut teman-teman? Ya, teman-teman silakan untuk mengisi pada Google Form yang sudah saya berikan. Silakan untuk apa menurut teman-teman dulu profil pelajar Pancasila. Pak Budiana. Ya. Ya, dengan guru. Saya tahap guru saya di sekolah nih, tapi mereka mengikuti Mas. Berapa tuh? Ya, terima kasih teman-teman telah mengisi pertanyaan dari awal dari saya tentang profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya sampaikan bahwa di dalam masa saat ini tentang lunturnya, hilangnya atau pudarnya nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat bisa kita lihat. Misalnya contoh, di pedesaan mungkin masih terlihat adanya gotong royong, tapi ya perkotaan sudah berkurang. Kemudian banyaknya tawuran, banyaknya teroris, nilai nasionalisme yang ada di masyarakat sudah mulai pudar. Persaudaraan, ikatan tali persaudaraan itu juga sudah mulai pudar yang berada di kalangan masyarakat kita. Kearifan lokal yang ada di wilayah kita itu banyak yang tidak ditunjukkan. Kebanyakan anak-anak sekarang itu sudah mengarah ke luar negeri, menyukai produk luar negeri. Kemudian Pancasila itu tidak menjadi penguat. Saat ini dilihat bahwa Pancasila hanya sebagai bingkai atau simbol saja. Kemudian dalam hal kegiatan apapun, itu Pancasila hanya sebagai seremonial. Tidak ada penerapannya dalam kehidupan, dalam pembelajaran. Kebanyakan hanya slogan-slogan. Nah, inilah yang harus kita perkuat di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi secara umum, bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil yang lulusannya bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan memperkuat nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila inilah yang mengarah kepada 6
bagian dari profil itu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, itu berkebenekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, ada kreatif. Dari 6 profil inilah yang akan kita munculkan di dalam pendidikan yang mengarah kepada belajar Pancasila. Nah, mungkin dari hal ini, teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nah, di sini teman-teman, saya lanjutkan. Ya. Izin, Pak, boleh bertanya? Silakan. Terkait tentang profil Praja Pancasila, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bahwa bagaimana kita membiasakan menjadi budaya di sekolah untuk profil pelajar Pancasila di 6 dimensi tersebut. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Rusmila. Bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila di dalam kalangan sekolah? Nah, di dalam kalangan sekolah untuk penerapan itu, maka kita akan memilah beberapa bagian. Yang pertama, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila itu pada pembiasaan di sekolah. Yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu pada pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu pada pembinaan siswa. Yang keempat, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu pada manajemen sekolah. Nah, untuk menerapkan itu 4 dimensi, 4 bagian ini: pembiasaan, pembelajaran, kemudian pembinaan, kemudian manajemen. Ini yang akan kita lakukan untuk memunculkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin itu, Bu Mila. Bagaimana, Bu Mila? Apakah nanti dalam, kan ada 6 dimensi itu, Pak. Nah, apakah dalam itu harus kita tuangkan di visi misi, Pak? Artinya dari 6 dimensi itu apakah harus kita dalam pembuatan visi misi di sekolah kita tuangkan atau kita tuliskan di situ, atau salah satu saja dari 6 itu yang kita masukkan? Oke, teman-teman semua, pada visi misi sekolah kita yang jelas yang pertama sudah melihat bagaimana sumber daya alam, sosial budaya, kemudian kearifan lokal. Itulah yang kita gali dulu. Kemudian kita berupaya untuk menerapkan 6 dimensi itu untuk mengarah ke visi dan misi kita. Karena tujuan akhir kita pada hal ini adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu pada sekolah kita. Jadi diupayakan untuk visi misi kita mengarah ke sana. Tidak sekaligus, mungkin secara bertahap. Tapi prakteknya di dalam sekolah yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk prakteknya itu jelas kita berupaya untuk bagaimana memasukkan nilai-nilai profil Pancasila pada pembiasaan di sekolah, pada pembelajaran, pada pembinaan, kemudian pada manajemen sekolah. Mungkin itu, teman-teman ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, melanjutkan dari tadi pertanyaan dari Bu Mila. Nah, sekarang teman-teman berkolaborasi bersama untuk sebutkan satu contoh saja bagaimana penerapan pembiasaan nilai Pancasila di sekolah. Pembiasaan ya. Yang kedua, bagaimana penerapan tentang pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana tentang pembinaan. Yang keempat, bagaimana tentang manajemen sekolah. Ini contoh salah satunya saja. Kalau kita buka banyak itu. Dari pembiasaan, dari pembelajaran, dari pembinaan, manajemen. Nah, silakan teman-teman mengungkapkan seluruh pemikirannya, kreativitasnya untuk penerapan hal ini. Nah, saat ini teman-teman silakan untuk berembuk bersama.
Iya. Baik, mungkin untuk teman-teman baik aktivis Ya, terima kasih teman-teman sudah bekerja sama untuk bagaimana mengimplementasikannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk materi ini tentang profil pelajar Pancasila. Sekali lagi saya sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil yang lulusan untuk bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari ini kemudian menurun ke beberapa dimensi ke profilnya. Yang pertama dari ketuhanan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, kemudian berbineka global, kemudian mandiri, bergotong royong, kreatif. Nah, teman-teman sudah membuat bagaimana implementasinya terhadap yang pertama tadi. Mungkin dari teman-teman untuk hal ini Sudah semua ya. saya nanya ke teman-teman dulu untuk pembiasaan. Untuk pembiasaan yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berhalal mulia. Contohnya diterapkan seperti apa sekolah? Izin Pak. Ya. Ya. Untuk yang dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, kalau di sekolah kami biasa melaksanakan sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian pelaksanaan hari-hari besar agama. Seperti Pak. Makasih Pak. Nah, itu satu dimensi contoh itu pada misalnya pada pembiasaan. Kemudian bagaimana dengan untuk pembinaan? Pembinaan. Contoh pembinaan dalam profil gotong royong. Bagaimana untuk implementasi di sekolah? Bergotong royong misalnya. Seperti apa pada pembinaan? Boleh ikut menjawab, Pak? Silakan Bu, silakan Bu. Bagaimana pembinaan siswa terhadap bergotong royong? Ini pembinaan. Oh, pembinaannya. Ya. Kalau di sekolah saya biasanya setiap hari Jumat itu diadakan Jumat bersih, Pak. Jadi dari seluruh warga sekolah itu mengadakan kebersihan lingkungan sekolah semuanya, seluruh warga sekolah mengadakan kerja bakti. Membersihkan sekolah dan lingkungannya. Itu Pak, mungkin. Ya, terima kasih Bu. Jawaban Ibu itu bagian dari bergotong royong pada profil Pancasila. Mungkin bisa saja melaksanakan tadi kerja bakti, kemudian Jumat Peduli, kemudian musyawarah mufakat, bisa saja dalam rapat dengan kemudian ikut terlibat dalam setiap kegiatan di sekolah. Ini contoh dari pembinaan. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mulai pembelajaran seperti apa? Penerapan profil pelajar Pancasila mulai pembelajaran. Mungkin saya Pak membantu menjawab ini. Ya, Pak Leman. Pada penerapan pembelajaran mungkin bagi kami sebelum memulai pelajaran, anak-anak berbaris di depan kelas, berbaris dengan rapi, kemudian masuk, berdoa, kemudian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional atau lagu kebangsaan, kemudian membuka pelajaran. Itu mungkin pada penerapan pada pembelajaran yang di sekolah kami ini. Mungkin yang lain bisa menambahkan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Leman. Pada dimensi melalui pembelajaran dikatakan Pak Leman, ya mungkin pada kebinekaan global misalnya memasukkan penguasaan bahasa Inggris, kemudian memahami budaya nasional dan budaya lokal. Nah, itu bagian dari pembelajaran. Dikatakan Pak Leman itu udah benar. Nah, bagaimana dengan penerapan profil
pelajar Pancasila pada manajemen sekolah. Iya, kami baru 3 orang nih. Nunggu makan. Tapi sambil-sambil ngisi yang bulatan yang nomor 3 dari bawah. Bagaimana prinsip manajemen sekolah dalam pengembangan penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini misalnya saya contohkan misalnya disiplin, kemudian adil, kemudian teratur, kemudian kejelasan tugas dan tanggung jawab. Nah, inilah bagian-bagian yang penerapan dalam implementasi profil pelajar Pancasila di sekolah. Nah, ini yang saya sampaikan untuk hal ini. Mungkin sebelum ini saya tutup pada materi hari ini, teman-teman semua untuk terus menggali, menerapkan, mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila untuk memperkuat budaya daerah, budaya lokal, mempersatukan kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Jika ada hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sekali lagi. Saya kembalikan kepada fasilitator Pak Kurnia. Terima kasih Pak Salman atas paparannya. Bisa kita beri aplaus. Bentar, Bapak Ibu. Paparannya dari Pak Salmani. Semoga apa yang dipaparkan beliau bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing setepatnya. Amin. Dan semoga anak didik kita menjadi pelajar Pancasila. Nah, sepertinya waktu sudah selesai. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Salmani dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam in-house training pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelumnya untuk mengakhiri IHT pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai.